Selamat datang di channel aku Rataka Ikusi, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga sains. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurataka KUROTAK alat muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2476 ini saya akan membahas soal kurikulum merdeka ya. Ini pertama kali saya membahas bab ke-6 ya, fungsi kuadrat di soal kurikulum merdeka. Sebelum-sebelumnya saya masih bahas bab ke-5, ini bab ke-6 untuk pertama kalinya. Nah, langsung saja kita bahas soal ini. Di sini yang ditanyakan adalah berapa banyaknya titik potong dari fungsi-fungsi kuadrat berikut. Nah, untuk fungsi kuadrat ini, titik potong itu sebenarnya ada dua ya. Ada titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini tidak dijelaskan pertanyaannya itu titik potong terhadap apa, gitu, terhadap sumbu X apa terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y itu otomatis itu ada satu ya. Nah, semua fungsi kuadrat titik potong terhadap sumbu Y itu ada satu. Nah, misalkan ini kan titik potongnya terhadap sumbu Y kan 0,1, 0,5, 0,1, 0,5, 0,1, 0,5, 0,-1, 0,-7 seperti itu. Ada satu semua. Terhadap sumbu Y itu ada satu semua. Tetapi untuk yang terhadap sumbu X itu kita ngitung dulu rumus ini, pakai rumus ini, B kuadrat min 4AC. Nah, jadi untuk titik potong terhadap sumbu X sudah ketemu ya, semuanya ada satu. Terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y sudah ketemu, yaitu semuanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, sedangkan titik potong terhadap sumbu X kita cari satu persatu ya. Pertama kita ngerjakan soal yang A dulu, yang ini ya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ingat, B di sini kan B itu adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu yang sini ya. Ingat, ini X kuadrat, ini X. Ya. Nah, jadi B itu 4. Nah, B 4 ya, kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, kirinya X kuadrat yaitu 3. Nah, tulis 3. Nah, C itu konstanta yang tidak ada X-nya itu 1. Nah, berarti kali 1, seperti ini. Ini yang ini dikalikan ya. 4 kuadrat itu kan 4 kali 4, 16 ya. Sedangkan ini 4 kali 3 kali 1 itu 12. Berarti 16 dikurangi 12. Nah, 16 dikurangi 12, hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah ketemu B kuadrat min 4AC, ini hasilnya kan positif ya. Kalau positif, berarti banyaknya titik potong itu ada 2. Ada 2 titik potong. Itu ya. Ada 2 titik potong. Kalau hasilnya positif itu ada 2 titik potong. Karena ini positif ya 2 titik potong. Kalau hasilnya 0 itu 1 titik potong. Kalau hasilnya negatif itu tidak ada titik potongnya. Nah, kita lanjut yang B ini ya, min 4x kuadrat plus 4x plus 5 ini. Kita masukkan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, langsung ya, B-nya itu kan 4. Nah, kuadrat tetap tulis kuadrat. Min tetap tulis min. 4 tetap tulis 4. A itu koefisien X kuadrat ya, min 4, tulis min 4. C itu konstantanya ini 5. Nah, tinggal dihitung, 4 kuadrat itu 16. Nah, ini kan min kali min, plus ya, jadinya plus. Nah, ngitungnya mulai dari 5 saja, 5 kali 4 itu 20, 20 kali 4 itu 80 ya, jadi 16 tambah 80 itu 96. Nah, ini positif lagi, tidak ada minnya ya, 96 ini positif, berarti 2 titik potong lagi. 2 titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya yang C ya, min 3x kuadrat plus 4x. Nah, ini langsung masukkan ke rumus B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya masih sama 4 ya. Nah, B-nya kan ini koefisien X 4. B-nya diganti 4, kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu koefisien dari X kuadrat ya, min 3. Sedangkan C-nya itu konstantanya ini yang tidak ada X-nya itu 1. Tinggal dihitung saja, 4 kuadrat itu 16. Nah, ini min kali min plus ya. 16 tambah 4 kali 3, 12. Nah, satunya itu abaikan, itu tidak mempengaruhi ya. Karena 12 kali 1 ya 12. Nah, ini hasilnya 28 ya. Nah, ini positif lagi, berarti 2 titik potong lagi. 2 titik potong terhadap sumbu X lagi ya. Kita lanjut yang D ya, 4x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, langsung masuk ke rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu ini ya. Nah, 4 ya. Koefisien dari X 4. Nah, kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu koefisien dari X kuadrat 4. C
konstantanya 5. Lalu dihitung ya, 4 kuadrat itu 16 dikurangi, nah ini 5 kali 4 20 kali 4 80 ya. Berarti 16 dikurangi 80 itu min 64. Nah, kalau hasilnya negatif seperti ini berarti tidak ada titik potong terhadap sumbu X ya. Artinya sama sekali tidak menyentuh gitu. Nah, selanjutnya yang soal berikutnya ini ya. Langsung masuk ke rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya itu ini ya, 2. 2 kuadrat. Nah, 2 B-nya kan ini. 2 kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu koefisien dari X kuadrat ya. Karena di kirinya ini tidak ada angkanya, itu artinya 1. Sedangkan C-nya ini 1 juga. Nah, tinggal dihitung 2 kuadrat itu 2 kali 2, 4. Nah, 4 kali 1 kali 1 itu 4 ya. 4 kurangi 4, hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0 seperti ini, berarti memiliki 1 titik potong terhadap sumbu X. Soal berikutnya, kita langsung masuk ke rumusnya. Nah, B-nya itu ini 3 ya. 3. Nah, B-nya 3. Kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu koefisien dari X kuadrat ya, ini ya. Min 2 tetap tulis min 2, ini ya. A-nya diganti min 2 ya. Karena koefisien X kuadrat yang di kirinya X kuadrat. Min 2. Kemudian C-nya itu konstantanya. Di sini ya tidak ada X-nya itu 5. Lalu ini tinggal dihitung saja, 3 kuadrat itu 3 kali 3, 9, kemudian min kali min ini plus ya, plus, jadinya 5 kali 2, 10 kali 4, 40. 9 tambah 40, 49. Nah, ini positif lagi, berarti 2 titik potong terhadap sumbu X. Soal berikutnya, ini kita pakai rumus B kuadrat min 4AC lagi. B-nya itu ini, ya koefisien dari X, B-nya itu koefisien dari X itu 8 ya, jadi B-nya tetap tulis 8. Kuadrat tetap tulis kuadrat ya, B-nya diganti 8 ya, karena ini koefisien dari X. Min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A itu koefisien dari X kuadrat yaitu min 3. Kemudian C-nya itu konstantanya di sini, min 1 ya. Ingat, ini bukan 1 tetapi min 1 ya. Kalau ada min seperti ini min ini itu miliknya 1. Min ini miliknya 1. Min ini miliknya 3. Plus ini miliknya 8. Nah, jadi rata-rata murid itu kesalahannya itu seringnya di sini. Min itu banyak yang mengira min itu miliknya 8, padahal bukan. Min itu miliknya 1. Saya tuh sudah berpuluh-puluh kali menemui rata-rata murid itu mengiranya min itu miliknya 8x ini, padahal min ini miliknya 1. Ingat, plus min itu miliknya angka setelahnya gitu ya. Nah, tinggal dihitung 8 kuadrat itu 8 kali 8 64, kemudian ini min kali min kali min, min kali min kan plus kali min ya. Min tinggal 4 kali 3 kali 1 itu 12. 64 dikurangi 12 itu sama dengan 52. Nah, ini positif lagi, berarti 2 titik potong terhadap sumbu X. Soal yang terakhir, nah ini langsung masuk ke rumusnya. B-nya ini ya 11 ya. B-nya 11, koefisien dari X. Kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 4 tetap tulis 4. A-nya itu koefisien dari X kuadrat ya, 4. Kemudian C-nya itu konstantanya yaitu min 7. Ingat, ini min 7, ini bukan 7 ya, tetapi min 7. Konstantanya adalah min 7. Min itu miliknya 7. Min itu miliknya 7. Min bukan miliknya 11X. Min itu miliknya 7. Nah, jadi min 7. Dikalikan 11, ini ya, dihitung 11 kuadrat itu 11 kali 11, 121. Kemudian ini min kali min kan plus ya, plus di sini tinggal 4 kali 4, 16 kali 7 itu 112. Nah, dihitung hasilnya 233. Ini positif lagi, berarti 2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini berapa tadi ya? 8 soal ya. Ya, 8 soal yang saya ambil dari webnya pemerintah. Nah, soal kurikulum merdeka kurang lebih demikian. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini termasuk materi yang mudah ya. Kalau menurut saya itu mudah, walaupun nggak mudah-mudah amat, tapi ini termasuk lumayan mudah lah gitu. Jadi harus bisa dikuasai.
Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.